Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membagikan tutorial cara menginstal Node OG Trail. Gimana sih cara installnya? Cara installnya yang pertama-tama kalian buka dulu dokumentasinya OG Trail. Nanti bakalan aku share di ini di komen cara instalasinya. Untuk selanjutnya kalian perlu mengambil vouchernya. Vouchernya itu ada dua, yaitu basis Sepolia dan dan nama tokennya ada namanya truck. Kalian bisa join discordnya. Nah, nanti bakalan dapat TBS truck. Nah, ini tuh sebanyak-banyaknya. Untuk ininya pastiin juga di dalam firewall kalian itu server untuk port ini tuh tidak tabrakan ya, atau tidak digunakan oleh yang lain. Sama 9000 ini juga untuk komunikasi antar node, ini harusnya kalian tidak tabrakan. Selanjutnya kalian bisa melihat GitHub-nya ya untuk official dokumentasinya. Ini bisa kalian kalau mau kontribusi juga bisa di sini. Kalian bisa langsung pre-reg. Ini pakai nggak auto install atau pribadi ya, maksudnya sendiri gitu. Ini nanti bakalan kita jalanin di di dalam ini di dalam server kita. Sepertinya ini karena ini kita harus build dari awal ya. Ini memerlukan ini ya, di sini OS, kemudian Node.js diperlukan, kemudian menginstal modul OG Trail-nya. Kemudian nanti si OG Trail akan membuatnya servisnya masuk ke dalam sistem D. Kemudian dikonfigurasi. Ini sebetulnya udah otomasi semua ya. Udah sama OG Trail-nya udah dibuatkan. Paling untuk selanjutnya ini untuk nge-stop servisnya. Kalau kalian nggak mau running lagi, tinggal masukin komen ini. Untuk ininya kita langsung mulai aja, kita copy aja dari sini. Ini harus running di dalam root ya, jadi take care ya, hati-hati untuk menjalankannya, jangan sampai salah install ya atau salah komen, karena ini bahaya banget di dalam root user atau di hak akses paling tinggi. Untuk servernya sendiri saya pakai server yang rekan saya yang pandai itu yang 185, karena yang server 154 itu udah dipakai yang 6 GPT ya. Untuk CPU-nya pasti udah gede banget ya. Ini kemudian kita perlu, karena ini di dalam root ya, sepertinya kita langsung saja masuk ke rootnya, sudo min i. Nah, selanjutnya semoga nggak ada kesalahan ya di dalam server ini installnya. Jadi saya juga agak was-was juga ya, soalnya ini di server root ya, di hak akses paling tinggi, ini agak berbahaya juga. Kita langsung install aja. Nah, udah ada ya, udah ke download installer script buat auto installnya, buat runningnya _p8 sh, atau kalian juga bisa running sh p8.sh, itu bebas ya. Kalau aku sih pakai _p8 ya. Enter. Ini dia lagi instalasi preregnya dulu ya. Yang pertama dia bakalan mendownload, namanya itu kalau dari sini tuh, kalau saya baca itu dia perlu Node.js, sama sisanya itu hasil si ininya ya, si si OG Trail-nya. Di sini dia perlu kebanyakan ngerokok nih jadi begini. Di sini juga dia bakalan melakukan instalasi dari yang pertamanya tadi ya, Node.js yang utamanya, kemudian aplikasinya dia sendiri namanya Origin Trail Node,
Terus konfigurasi, dia otomatis mengkonfigurasi sendiri dari scriptnya. Kemudian bakalan nginstal nantinya itu di dalam servernya itu ada namanya database MySQL. Kemudian bakalan membuat database operasional node, dan itu juga dia bakalan otomatis ngesetting ya. Nantinya itu kita bakalan setting seperti ini. Mungkin paling saya bakalan tutupin ya untuk bagian ini. Nanti habis itu ini juga nanti database yang diinstal juga ada BlazeGraph. Ini salah satu database ya kalau nggak salah, BlazeGraph. Terus selanjutnya bakalan menjalankan otomasi dari si ini ya, dari si itu ya, dari si node-nya dulu. Sementara kita perlu menunggu dulu. Nah, ini udah selesai. Kita perlu ini ya. Ini sekarang selanjutnya untuk install database, kita pilih nomor 1 aja, defaultnya pakai BlazeGraph. Ini dia lagi download dulu. Rebuilding, installing BlazeGraph ya. Jadi kita nggak usah repot-repot install BlazeGraph. Untuk ininya juga, database-nya juga kita pakai MySQL aja ya, yang gampang. Kalau ada error apa-apa, saya juga kan ada basic dari database, jadi gampang lah harusnya untuk installin MySQL. Oke, selanjutnya kita masih nunggu dulu, dia masih installing server ya. Tadi juga masih installing server. Mungkin dia perlu mendownload installing MySQL server. Ya, dia lagi install dulu MySQL-nya. Kalian siapin aja apa namanya, voucher-vouchernya aja, itu aja sih. Oh ya, ini yang nanya apakah bisa di HP? Nggak bisa. Would you like to change your SQL server? Default is yes. Apakah kalian mau ganti password MySQL? Boleh deh, yes. Enter the password. Passwordnya kelihatan enggak ya? Sorry ya, saya tutup dulu ya sebentar karena ini kredensial. Oh enggak, ternyata passwordnya nggak kelihatan ya. Oke, changing password. Oke, udah. Nah, sekarang kita perlu memasukkan private key dulu ya. Insert the operational public key. Ini sebentar, aku cek dulu ya. Public tuh kalau nggak salah tuh address ya. Kalau lihat dari sininya, public itu address, sama kalau private itu ya private. Welcome ya. Sebentar, contribute. Lupa juga ya. Nah, di sini dia. Public wallet public, iya ini address kita. Kemudian yang kedua itu nanti private key kita. Karena ini bersifatnya kredensial, jadi saya perlu mematikan screen saya dulu ya. Kalau udah, kalian bisa langsung di enter aja ya. Kalau udah, ini FVM. Oh, ini cuman perlu address FVM-nya aja sepertinya untuk manajemennya. Nama tokennya apa ya?
kalian selanjutnya bakalan melanjutkan ini ya, apa namanya, membuat token ya di situ. Kalau udah dimasukin semua, nanti masukin ininya apa namanya, nama token, kemudian yang kedua itu simbolnya, kemudian fee-nya kita untuk Sepolia, enter your fee Sepolia. Fee-nya saya ada kayak 2 aja deh. Enter DRPC All the required kita pakai alongside RPC-nya. shortly after. Kemudian apa ya nih, oke, sepertinya RPC-nya kita perlu pakai yang sudah ada aja ya. Sebentar ya guys, ini perlu ini ya, aku munculin dokumentasinya aja ya di sini di dalam ini screennya. Sebentar biar kalian juga bisa melihat ya dokumentasinya. Nah udah, nah kalian bisa melihat dokumentasinya di sini ya, atau saya ngebaca apa aja. Nah nanti kalian untuk bagian ini diisi ya. Ini yang pertama address kalian, yang kedua ini private key kalian, terus ini yang keduanya di enter. Kalian cukup punya 2 address. Kemudian wallet management kalian ini addressnya aja. Kemudian di sini kalian buat token ya. Nah ini nama tokennya bebas, terus simbolnya apa, kemudian fee-nya ini bebas juga. Nah kemudian RPC-nya itu kalian bebas juga ya. Ini di sini RPC-nya aku pakai ini aja. Nah ini aja kali ya. Saya bingung ya untuk ininya, nanti deh kalau udah ini harusnya udah running ya, udah selesai. Untuk saat ini, step saat ini saya udah sampai di sini ya guys. Setelah enter ini nih, setelah enter ada lagi kan itu. Nah saya udah sampai situ, masih executing node client ya. Will proceed to installation using node modules and initiating node. Shortly after initialization, you should see a log message stating node is up and running. This indicates that the node deployment was successful. Alongside the DKG V8, we have launched an incentivized testnet program that allows anyone to contribute and earn rewards in track tokens. Apa namanya, belum selesai. Masih di bagian ini ya, di bagian apa namanya, yang selanjutnya itu ini ya, Just and initiate your node. Nah masih di bagian ini nih, executing npm install. Nah ini kayak mungkin kalau saya cek ini perlu dependencies dan beberapa ini ya, penginstalan apa namanya, iya dependencies dari Node.js nya sendiri ya. Saya nggak bisa tunjukin layar saya ya, karena ini ada private key nya dan ini sangat kredensial, sorry banget. Isinya sama aja sih, sama aja tampilannya, cuman bedanya ada private key punya saya Installer will untuk tokennya proceed to juga install the necessary saya kasih clue untuk token saya itu RSN node modules and initiate your node. atau nama token saya adalah rongsokan. Nah kan pemulung kan identik dengan rongsokan, jadi nama token saya adalah rongsokan, terus simbolnya Shortly RSN. after, Nah mungkin setelah itu tunggu dulu ya, ini masih installing, jadi aku juga belum sampai situ ya. Ini kalau dari segi CPU nya ini udah gede banget ya, makan resource nya.
Jadi kemungkinan untuk server kentang kayaknya nggak akan bisa sih, karena requirement di sini, coba ya kalau aku cek requirementnya, oh bisa guys, ini di aku spek kentang ini ada ya. Kalau kalian mau bisa langsung ke telegram saya, bisa beli dengan Toncoin, dengan Grace, dengan apapun, saya menerima all payment, tenang aja. Nah selanjutnya, saya masih install guys, jadi kita perlu menunggu dulu ya, masih installing. Aku apa ya, paling aku harus tutupin pakai gambar dulu kali ya. Aku sensor kredensial account, paling aku buat tutupin pakai gambar ini kali ya. Paling nanti deh aku edit lagi buat tutupinnya. Nah ini udah selesai ya guys. Nah aku balikin lagi ke display capture aku. Nah jadi ya, yang tadi itu ini udah running ya, udah sama kayak yang dicontoh gitu ya. Kalau dicek ini lagi jalan ya, coba saya scroll ke atas dulu. Terus ini mungkin lognya agak banyakan ya. Nah ini set nah up ya up, yap masih aman 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 aman. Nah ini tadi tuh udah sampai ini ya, dia udah auto updaters, udah terkirim juga, kontraknya udah aman, udah terdeploy, kemudian otomatis nge-share juga ya. Kita cek node-nya is already running belum. Tinggal cek log ke bawahnya, kita scroll. Nah ini ada tulisan, nah node is already running, berarti ini tandanya node-nya udah berjalan dengan aman ya. Koneksi ke port 90 juga tidak ada kendala, aman. Harusnya ini sudah sih, tinggal apa ya, wah ini ada apa ini, mungkin instalasi ini kali ya, Odial. Kita perlu ngecek ininya dulu ya. Oh ini kayaknya ya, ini ada error dial ya, mungkin ini bisa jadi lagi ngesync ke dalam server, atau bisa jadi lagi ada update ya. Asing IP whitelist, oke nggak ada sih. Kita perlu cek di ininya ya, apakah sudah tercreate. Welcome. Launch an incentivized testnet project in case that the node deployment was successful. Alongside the DKG V8, we have launched. Ini gimana ya buat ngecek web ininya? Apa ya? Track token. Ini agak repot nih untuk mencari web ininya ya. That the node deployment was successful. Alongside the DKG V8, this indicates that the node deployment was successful. DKG core node, DKG
node. Kita perlu di mana ya webnya, list of tokens-nya di mana ya? Oke, oh kayaknya di sini deh. Ini nggak ada ya. Running Decagon nodes, installation break request, install. Oh ini bisa tadi ya, yang tadi. Oke, konfigurasi. Ini IP-nya mereka yang setup. Udah tadi. Nah, kita perlu baca ini. Setting up node and stack via Houston recommendation, how to follow. Oh ada login. Oke, bahasa Sepolia, connect admin wallet. Kita perlu ini dulu ya, audit rel Houston, input your operational address wallet. Aku tutup dulu ya ininya. Sebentar ya guys, ini karena ini kredensial, sorry banget aku nggak kasih lihat dulu. Aku perlu ngecek ininya. Oke, lagi ada error sih, aku nggak tahu kenapa. Stack taxonomic ini buat di lokal ya guys. Banyak juga ya dia node-nya yang perlu ini, yang bisa digarap. Cuman setupnya ini kalau installing SDK ini pusingnya. Kita perlu cek dulu ya gengs. Nah ini nih, kok nggak bisa connect ya? Punya saya. Servisnya oh ini kayaknya lewat ini sih, lewat lokal. Anjir, pusing juga ini nyari ininya. Nyari yang sama kayak ininya ya guys. Aduh. Backupnya
bisa pakai ini. Operasional DB gambar B delegator staking on base. Nah ini kayaknya webnya. Kita coba dulu ya. Oh iya, ini di sini dia list node-nya. My delegation. Aduh, kontrak node-nya apa ya tadi? Aduh. Neuron Web, Genesis, Base. Gimana ya cara cari ininya? Aduh, token punya gua apa lagi tadi? Aduh, kacau. Bisa nggak ya dicek dari sini? Aduh, apa ya? Filter by base. Oh, ini kok base mainnet ya? Apa ini buat mainnet semua? Aduh, sebentar gengs, ini filter by Sepolia testnet, mungkin ininya perlu diganti ke jaringan testnet dulu kali ya. Base Sepolia testnet, mainnet semua anjir. Ini nggak bisa di ini dong website ininya. Aduh, mainnet semua anjir, ini garapannya kontol. Aduh, repot anjing, kok mainnet semua ya? Ini udah mengikuti tutorial loh gengs, masih aja ya, kita perlu baca dulu dah.
bahasa blockchain that MetaMask connect stay enterprise. Anjir, ini gerakannya mainnet anjir, bukan gerakan testnet. Waduk anjing. Paling instalasinya sampai sini dulu. Ini saya perlu delegate dulu, cuman aku masih belum tahu ini cara untuk nge-switch ke testnetnya, how to nya seperti apa, karena ini perlu kita ini ya, explore lebih dalam lagi ya. Soalnya ini basicnya malah basic dari mainnet semua gitu. Kalau mainnet semua ya agak repot juga ya untuk dapetinnya. Sementara CMC Dex screen, kita lihat dari base untuk token ini berapa ya, satu tokennya. Base, kalau misalnya ini mainnet berarti kita harus swing ke mainnet ya. Tidak ada kontraknya gengs. Atau ini di delegate-nya sama ini kali ya. Iya, ini sepertinya tidak tergenerate sih. File kontraknya di mana ya? Kontrak. Nah, ini nih kayaknya. Control hashing, storage. Wah, ini perlu checking lebih dalam lagi ya gengs. Soalnya ini apa namanya, coba ya, Ethereum bahasa kontrak ini yang 23 kayaknya ini deh. Ini yang mainnetnya ya, tadi salah. Ada juga anjir.
Wah, agak kerepotan sih ini track token, coba ya. Ini track token running a node. Get started, get allow and discover, join, sign up. Bayar tuh guys, buat nginstal node kayak gini juga bayar anjir. Oh ini kalau mau bisnis inquiry, staking, nah ini masih yang tadi ya, target trail. Ya saya masih bingung. Oh atau kita scan dari sini aja. Scan nggak ya dari sini? Harusnya scan sih ya. Harusnya ada address, ada transaksi yang terbaru ya. And out. Ini kita lihat, ini kita ini nge-bridge ke anjir, temen saya nge-bridge ke ini. Anjing, ternyata base scan itu base scan ini anjir, base scan apa namanya, mainnet, babi. Ternyata tidak ada juga gengs. Nah ini ada nih, ada transaksi baru nih. Oke, kita kesini. Nah ini kita cek dulu, harusnya kontrak yang telah terbuild dari kita sih. Nah ini apa nih ya, wait, ini di sini dulu. Tujuh p itu mungkin routernya ya. Sini ini coba. Oke, kita lihat. Kayak banyak yang call kontrak ini. Kita coba scan dari sini. Token transfer 1 bahasa saya. Oh iya, truck namanya, kita bahas truck. Tokennya juga nggak nyampe ya, 7p. Oke, kita pakai 7C. Ini perlu dicek lebih lanjut ya guys ya, karena durasinya udah 39 menit tuh kan, gak mungkin kan kalian nonton 30 menit. Ya udah, terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita bakalan lanjut di part 2 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.